Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bapak Ibu, Saudara, sesi pertama tadi siang subtemanya adalah bukan berfantasi. Di siang hari ini adalah bukan hanya beragama. Tema besarnya adalah hidup bersama Tuhan. Bicara soal Tuhan, ada banyak pendapat di dunia ini. Ada seorang ateis yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Semuanya tidak bisa katanya. Kalau bisa buktikan di hadapanku sekarang mana Tuhan katanya. Tuhan disamakan dengan barang, saudara. Ini orang ateis ini, tidak percaya adanya Tuhan. Ada suatu ilustrasi ya, di suatu sekolah. Seorang profesor sedang mengajar mahasiswanya. Profesor ini rupanya ateis. Dia berkata, saudara, Tuhan itu tidak ada. Begitu. Lalu salah satu mahasiswanya angkat tangan. Kenapa tidak ada, Prof? Karena tidak kelihatan. Anak ini dengan polosnya tanya, kalau begitu panas itu ada nggak, Dok? Prof? Nggak ada. Loh, panas juga tidak ada. Karena tidak kelihatan katanya. Wah, ini kacau nih profesornya nih. Kalau gitu saya nggak percaya itu, Prof. Kalau profesor punya otak. Punya saya, kenapa? Gak kelihatan soalnya. Kalau mau kelihatan, buktikan, keluarin, saya mau lihat. Sama anak kecil kalah si profesor. Ya. Nah, ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Ada lagi orang yang disebut agnostik. Agnostik itu mungkin Tuhan ada kata dia. Tetapi Tuhan itu gak tahu di mana. Dan gak jelas maunya apa. Dan kita gak bisa belajar, gak bisa mengetahui Tuhan seperti apa. Ya terserahlah Tuhan ada. Nah itu agnostik. Ya. Kemudian ada orang yang beragama biasanya gini, Tuhan itu ada. Tapi nun jauh di sono. Jauh banget. Itu. Ya. Nah. Tapi ada juga yang bercita-cita suatu hari aku akan menyatu dengan Tuhan. Ini orang dunia aja punya cita-cita seperti itu loh. Ada yang seperti itu. Suatu hari aku akan menyatu dengan Tuhan. Kalau dalam aliran Jawa itu ya, ada yang peribahasanya manunggaling kawula Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Cita-citanya. Kalau orang sudah menyatu dengan Tuhan, wah itu sudah paling tinggi ilmunya, kata dia. Sementara itu orang Kristen tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang menyatu dengan kita. Manusia tidak bisa berusaha untuk menyatu dengan Tuhan. Gak bisa dengan cara apa? Tuhanlah yang menyatu dengan kita. Tuhan yang datang. Manusia menggunakan otaknya yang kecil ini gak bakalan ngerti Tuhan itu di mana, seperti apa, maunya apa, dan seterusnya gak bakalan bisa dimengerti. Kecuali Tuhan yang menyatakan dirinya, aku itu seperti ini loh, maunya itu begini loh. Nah, barulah manusia bisa mengerti. Itulah sebabnya banyak orang menciptakan Tuhan versinya masing-masing. Di pikirannya, di hatinya. Mereka tidak punya sumber kebenaran. Kalau kita punya Alkitab. Alkitab adalah firman kebenaran. Firman yang benar. Sesuai dengan fakta historis. Sesuai faktanya bahwa Yesus datang sebagai anak Allah. Sebagai juru selamat dunia. Perwakilan dari surga. Perwakilan dari Bapa kita di surga. Itu tercatat sejarah. Bukan hanya di Alkitab. Di catatan sekuler. Catatan para sejarawan ada. Yesus mati di kayu salib.
Ini clear. Ya. Tapi manusia itu memang aneh. Kalau diajarin yang benar, ragu-ragu dia. Kalau dikasih hoax, dipercaya malah. Hari ini di internet kan banyak hoax, malah dipercaya. Ya, aneh dunia ini. Aneh, ya. Keberadaan Allah itu hanya bisa dijelaskan secara terbatas oleh manusia. Kecuali Tuhan sendiri yang menjelaskan. Kalau menghadapi orang ateis, bagaimana menjelaskan Allah itu ada? Ya kita bisa pakai berbagai macam argumentasi, tapi saya nggak yakin orang itu akan bertobat. Argumentasi ada, bukan nggak ada, ada. Contohnya begini, kalau kita mau pakai logika nih ceritanya, kan orang sekuler mau pakai logika katanya. Baiklah, kita pakai logika. Kita lihat ke langit. Langit itu, jagat raya itu diameternya berapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena tidak mungkin diukur. Sampai kapanpun. Jangankan diukur. Kita pakai teropong yang paling besar di dunia untuk melihat ujungnya jagat raya aja nggak bakalan dapat. Karena ternyata itu unlimited. Tidak terbatas. Semakin didekati, semakin jauh dia. Tidak terbatas. Kalau kita lihat jagat raya ini, bumi, matahari dikitarin bumi, dikitarin Venus, dan seterusnya. Kok lingkarannya nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang? Coba kalau berubah sedikit gitu ya, kadang-kadang gini. Ayo, kalau belok-belok gimana? Suatu hari bulan deket banget. Ngeri kan? Tapi nggak pernah berubah. Artinya apa? Artinya ini kesempurnaan ini ada yang merancang atau kebetulan ada? Ya, mau pakai logika katanya. Kebetulan ada Pak. Oke deh, jam tangan. Jangan pernah mencoba bongkar jam tangan. Gak bisa balikin lagi. Lah ruwet gak karuan kan kecil-kecil. Itu presisi loh gerakannya. Kok bisa begitu? Ada dengan sendirinya? Tidak ada. Ada yang menciptakan, pasti. Nggak usah jauh-jauh lah, gedung ini. Gedung ini ada dengan sendirinya atau ada yang bangun? Enggak, ini dengan sendirinya. Dulu saya ceritain ya, diam-diam ya tapi ya. Dulu ceritanya ada pabrik bata di dekat sini. Suatu hari meledak tuh, wow tuh. Terus batanya tiba-tiba nyusun ke sini. Jadi bangunan ini. Masuk akal nggak itu? Salah itu. Sesuatu yang baik tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Ya. Itu anak saya dari kecil. Saya sudah ajarin tuh. Suatu hari kita pergi ke Dino Park. Dino Park itu dinosaurus ya. Naik kereta gitu, sambil diceritain. Dino yang ini dari 5 juta tahun yang lalu nih. Saya bisikin anak saya, bohong. Itu bohong besar itu. Kalau yang ini 1 miliar yang tahun lalu, lebih bohong lagi. Mana mungkin orang tahu jutaan tahun yang lalu, itu cuma kira-kira. Begituan dipercaya. Begituan dipercaya. Apalagi cerita dulu pada mulanya gak ada apa-apa. Cuman ada satu sel. Lalu satu sel itu membelah. Terus membelah. Akhirnya jadi makhluk hidup. Akhirnya makhluk hidup itu berbulu. Jadi monyet. Terus monyet itu lama-lama bulunya hilang. Jadi apa? Katanya begitu, gitu aja dipercaya. Aduh, saya mau tanya kalau monyet jadi manusia, kenapa sekarang ada monyet? Monyetnya yang jadi manusia ada yang ketinggalan ya. Bohong itu semua itu, teori evolusi itu bohong. Siapa yang berani mendukung teori evolusi? Bohong itu. Kalau mau jujur ya, dalam teori evolusi itu ada yang namanya the missing link. Kan berubah, terus jadi manusia. Ini tiba-tiba nih, jadi yang rambutnya panjang itu tiba-tiba jadi manusia. Mestinya kan pelan-pelan tuh, bohong dia. Ilmu itu bohong loh. Jangan berpikir bahwa ilmuwan itu nggak pernah bohong.
banyak sains ilmu pengetahuan yang bohong ternyata. Ya, jangan sembarangan percaya. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Tidak mungkin luar biasa begini. Metabolismenya luar biasa. Ada dengan sendirinya, apalagi dari yang tadi garuk-garuk. Enggak mungkin. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada amin, saudara? Kalau di sini gampang, coba semua ateis itu susah banget ngomongnya. Mendingan gak usah khotbah, pulang aja deh. Tapi semua gak percaya kalau ateis. Ya, semua diciptakan Tuhan. Jadi jangan pakai pikiran sendiri menciptakan Tuhan versinya masing-masing. Banyak orang tuh menciptakan versinya sendiri loh. Saya sudah tahu. Banyak orang baca Alkitab cuma sepotong, lalu ngarang-ngarang sendiri. Orang itu banyak yang menciptakan versinya Tuhan tuh begini loh. Tuhan itu ya senang kalau kita kasih persembahan. Kalau kita kasih persembahan nanti dibalas dengan berkat. Gitu bayangan orang itu. Kalau kita taat diberkati, kalau nggak taat nggak diberkati. Seolah-olah begitu. Itu bayangan semua orang begitu tuh. Ciptaan Allah versi masing-masing itu. Padahal Allah kita itu luar biasa. Dia Bapak kita, kita anak. Jangan main transaksi dengan Tuhan. Gak sopan itu. Beri sesuatu, nanti dibales ya Tuhan. Itu gak sopan banget itu. Kalau sama orang tua kita hormat. Kalau menyembah Tuhan yang benar. Ya, itu ajaran banyak yang gak pas sih. Makanya orang jadi gak sopan sama Tuhannya. Berani klaim janjinya. Klaim, kau tuh siapa berani klaim? Mestinya kalau kita ketemu Tuhan itu menyembah. Gitu. Sampai ke tanah. Mestinya begitu. Salah ini ajaran. Orang jadi nggak ngerti. Nggak bisa sopan sama Tuhan. Ya. Jadi kita itu punya sumber kebenaran Alkitab. Untung Allah kita itu bukan Allah yang jauh banget. Sehingga kita perlu teriak-teriak panggil Allah. Karena kejauhan kan. Tapi Allah kita beda. Perhatikan Allah siapa yang beda. Kita baca Matius 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ada enggak Allahnya menyertai? Kecuali Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Menyertai kita. Yang lain jauh, mesti sembah-sembah jauh. Terus ngasih bakaran, masih korban, masih ini. Jauh banget. Di perjanjian lama masih jauh. Mereka berpikir jauh Allahnya. Tapi di perjanjian baru, loh, ia menyertai kita. Bahkan ia lahir. Putranya lahir. Anak tunggalnya. Lahir di Bethlehem. Untuk kita. Bayangin. Perhatikan usaha Allah mendekati manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah siapa itu? Allah Bapa. Mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa percaya dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus lahir di bumi ini. Bayangkan itu. Dekat sama kita. Bisa dilihat. Bisa diteladani. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa, kata Tuhan. Itu bukan berarti Yesus adalah Bapa. Ngawur itu Pak. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Karena satu-satunya utusan Tuhan Yesus. Karena Allah itu Esa. Bapa itu Esa, satu. Maka Esa pula pengantaranya, yaitu Tuhan Yesus. Clear, gak ada yang lain. Kalau ada yang lain, palsu itu pasti. Satu. Jadi kita punya pengantara. Kita bisa menghampiri Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dekat dengan kita. Itu yang pertama perlu diperhatikan. Allah itu pada umumnya apa istilahnya? Transenden. Transenden itu artinya jauh, non jauh di sana, di surga. Surga juga nggak tahu dia ada di mana. Jauh pokoknya. Tapi Allah kita beda. Allah kita
sekaligus meskipun transenden tapi sekaligus imanen. Imanen itu artinya tinggal bersama kita. Ya. Kalau ia tinggal bersama kita, artinya kemanapun kita pergi, bersama dia. Kalau kita bersama Allah kita, bagaimana kita hidup? Banyak orang hidupnya, Allah jauh ini. Dekat dengan kita, bersama kita. Kita hidup bersama kita. Emangnya jarak pengaruh terhadap Allah? Enggak pengaruh. Jadi sebenarnya kita hidup bersama ini. Makanya hidup kita ini harus bisa dirasakan orang lain. Seperti musik itu loh, didengarnya ini nyanyian surga atau nyanyian neraka ini, hidup orang ini. Ya. Mengerti ya? Amin. Kita itu dijadikan anak Allah loh. Itu harus disadari benar-benar. Kita itu anak Allah. Kau pilih aku jadi anakmu. Kau pilih aku jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kalau kita menyadari bahwa kemanapun kita pergi, Allah beserta kita, maka kita tentu hidupnya tidak berani sembarangan. Baik aku makan atau minum atau apapun, kulakukan untuk Tuhan. Apapun yang kubicarakan, apapun yang kukerjakan, akan dilihat banyak orang seperti sebuah musik yang didengar. Sehingga kemanapun kita pergi, mestinya kita selalu menyenandungkan ini, saudara. Ya, mestinya begitu. Setiap kita mau melakukan sesuatu, nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Ingat ya, mulai sekarang ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kemana kita pergi, nyanyian hidupku untuk kemuliaan Bapa di surga. Dan untuk didengar semua orang, sehingga orang mendengarnya, ini nyanyian surga. Ini manusia surgawi, man of God. Setiap apa yang ia lakukan, orang merasa diberkati. Waduh, itu jauh melampaui orang beragama, saudara. Saudara jangan beragama, bertuhan. Kemana-mana, di jalanan berdoa qomat kamit. Kayak orang aneh aja. Hidup itu yang wajar, natural. Memberkati sesama. Ya, apalagi orang yang suka dikit-dikit Yesus. Tapi perbuatannya jadi sandungan. Aduh. Ini mau suami dulu apa istri dulu nih yang ditegur. Para suami ya, ngomongnya Yesus.
sama istrinya bentak-bentak ntar. Bertobat ya saudara. Ada amin gak nih? Bagus. Biasanya yang amin ibu-ibu Pak. Suaminya diem aja. Istri-istri juga gitu. Bertobat. Oh itu namanya balas dendam. Aduh. Coba ya saudara, kita nyanyikan Tulus pelan. Nyanyian hidupku. Nyanyian hidupku. Hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku. Hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kan mantep enak. Hidup cuma sekali aja kok aneh-aneh. Ya. Saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti melakukan seluruh perintah Tuhan, bukan sebagian. Kalau cuma sebagian artinya nggak cinta Tuhan. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Coba bayangkan, Tuhan Yesus mau naik ke surga, diberikan penolong yang lain. Supaya kita tidak hidup sendirian. Maksudnya supaya kita hidup bersama Tuhan. Dalam hal ini Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kita semua. Ayat berikutnya ini lebih hebat lagi nih. Aku tidak akan, 17. Yaitu roh kebenaran, yang dimaksud roh kebenaran. Dunia tidak menerima itu. Roh kebenaran itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu. Ya. Ayat 18-nya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Perhatikan baik-baik. Dari pihaknya Tuhan, Tuhan tidak mau kita sendirian. Selalu ada perwakilan dari Allah di surga untuk kita semua. Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan ke surga, digantikan Roh Kudus. Nanti Tuhan Yesus datang lagi. Terus begitu. Jadi kita hari ini harus menghayati benar-benar kita ada di dalam Tuhan. Kita hidup bersama Tuhan. Bukan beragama. Kalau beragama itu gini, Tuhan ada di surga. Aku mau berdoa sama Tuhan. Gitu. Enggak. Kita sedang hidup bersama Tuhan. Perhatikan baik-baik itu. Nah, di Yohanes 14 ayat 20 lebih hebat lagi. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Dan kamu di dalam aku. Kita semua di dalam Tuhan Yesus. Dan aku di dalam kamu dan Tuhan Yesus di dalam kita. Mengartikannya bagaimana ini ayat ini? Tuhan Yesus ada di dalam Bapa, kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam kita. Jadi kita semua ada di dalam keluarga yang sama, keluarga Allah. Menyatu, bersama. Makanya jangan cuma beragama yang Tuhannya jauh. Kita hidup di dalam yang sama. Ingat ya, Allah kita itu Allah kebenaran. Cuma di Alkitab diterjemahkan Allah yang setia. Hilang arti aslinya. Allah kebenaran, the God of truth. Makanya roh yang diberikan kepada kita, roh kebenaran, the spirit of truth. Makanya firman-Nya disebut firman kebenaran, the word of truth. Artinya kita ada di dalamnya. Artinya kita harus jadi anak-anak kebenaran. Betul.
Kita harus anak-anak kebenaran, kalau enggak dibuang, kau bukan anak berarti. Anak-anak kebenaran, man of God. Bukan man of religion, man of God, bukan beragama. Kalau beragama itu pakaiannya pakaian agama. Orang Farisi kan gitu ya, jubahnya jubah agama, pelihara janggut. Itu orang Farisi itu, ahli Taurat tuh. Sok beragama gitu. Kalau lihat orang berdosa, gitu. Padahal dia sendiri yang menjijikkan. Orang beragama itu menjijikkan. Kalau lihat orang lain suka menghakimi, suka menghukum. Kayak dianya suci aja. Kasih cermin. Nanti kaget dia. Lihat hidupnya aneh-aneh. Justru Tuhan itu Tuhan yang manusiawi. Artinya Tuhan yang mendekati manusia. Yang merendahkan diri. Yang bergaul dengan orang berdosa. Kalau orang beragama enggak, bergaulnya dengan orang suci kali. Padahal enggak ada orang suci. Kalau orang anak Allah itu bergaulnya dengan orang berdosa. Supaya orang berdosa bertobat. Agent of change. Ya. Nah, inilah yang perlu dirubah. Dulu itu zamannya zaman Taurat. Hukum Taurat. Hukum Taurat itu ya agama. Allahnya jauh. Ya, Shekinah ada di bait Allah. Hadirnya di bait Allah. Kalau mau persembahan, berbagai macam persembahan ke bait Allah. Kalau lagi keluar kota mau berdoa, lihat kiblatnya mana nih? Yerusalem mana nih? Oh situ, ngadep Yerusalem. Itu orang Yahudi begitu. Kalau berdoa sehari bisa 3 kali, bisa 7 kali. Diatur jamnya, semuanya diatur. Jadi nggak tulus akhirnya. Nggak tulus, itulah agama, ciri-ciri agama. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini. Markus 13 ayat 2. Markus pasal 13 ayat 2. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini murid-muridnya nunjuk bait Allah soalnya. Guru, lihat nih gedungnya hebat-hebat ya, megah ya gitu. Lalu Tuhan berkata di ayat 2-nya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bait Allah itu ya, Bapak Ibu yang pernah ke Israel, yang pernah ke tembok bagian barat, itu di sebelah pojokan itu ada yang lorong bisa masuk ke dalam. Kalau kita masuk ke sana, kita lihat fondasi bait Allah yang asli. Dikasih kaca kita lihat ke dalam gitu. Yang asli ada di dalam tuh. Batunya gede banget. Satu batu itu kira-kira puluhan ton. Saya lagi mikir dulu pakai alat apa ya ngangkutnya ya. Hari ini aja ada yang bisa ngangkut kontraktor, bingung juga so. Puluhan ton pakai apa nih? Ngangkutnya gede lagi batunya. Itu luar biasa loh. Ya. Nah, Tuhan berkata begitu. Tidak akan ada satu batu di atas batu yang lain. Runtuh artinya. Itu ketika Tuhan bicara itu sekitar tahun 30 Masehi. 40 tahun kemudian, tahun 70 Masehi. Runtuh semuanya. Diserang oleh kekaisaran Roma, batu-batunya diambil, semua diangkut. Emasnya semua diangkut, habis. Hari ini tinggal tembok bagian barat. Seringkali orang menyebutnya tembok ratapan. Itu. Kenapa bait Allah dibiarkan hancur? Bukankah itu simbol kehadiran Allah di Bethlehem, di Yerusalem? Ada maksudnya, saudara. Bait Allah itu menyebabkan orang kalau berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Menyebabkan semua orang kalau mau mempersembahkan sesuatu datang ke bait Allah. Persepuluhan, buah sulung, ke bait Allah itu semua. Ya. Bukan ke tetangga, ke bait Allah. Kenapa dibiarkan hancur? Supaya Taurat dibatalkan. Sebab dengan kematian Tuhan Yesus, Taurat dibatalkan. Bait Allah berhasil dibangun 2 kali. Setelah itu hancur dan tidak akan pernah dibangun lagi selama-lamanya. Kalau ada pengkhotbah akhir zaman yang berkata, pembangunan bait Allah ketiga sebentar lagi saudara. Ininya sudah siap, ini bohong dia. Jangan mau dibohongin yang begitu-begituan. Bait Allah dibangun untuk apa? Bait Allah ketika dibangun, perang dunia. Karena di situ sudah ada agama lain. Lagi pula seandainya dibangun
Untuk apa? Saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu mengerti ya maksud mereka mau bangun lagi itu. Itu cuma sekelompok kecil aja, nggak semua orang. Ngapain dibangun lagi? Sekelompok kecil itu berpendapat nanti Mesias datang, menguduskan pelataran itu, supaya kudus, bersih, dibangun lagi bait Allah. Kalau begitu kita tahu tidak bakalan dibangun selamanya. Kenapa? Karena Mesias sudah datang lama. Yesus, tidak ada Mesias lain. Tapi mereka sedang menunggu Mesias yang lain rupanya. Sekelompok kecil. Makanya bait Allah ini kenapa hancur? Satu, Taurat dibatalkan, saudara. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, maka hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya dibatalkan. Baca baik-baik itu. Apa itu Taurat? Berbagai macam persembahan. Kambing domba yang dicurahkan darahnya, persepuluhan, buah sulung, batal semuanya. Kenapa? Karena itu dipersembahkan ke bait Allah. Kalau orang pengikut Taurat yang benar ya, gak berani mempersembahkan persepuluhan hari ini, gak berani. Karena bait Allahnya gak ada, itu melanggar hukum Taurat. Sebenarnya begitu. Cuman zaman sekarang orang pengennya persepuluhan, gereja padahal. Duit, ujung-ujungnya duit. Persepuluhan sudah dibatalkan, apalagi yang dibatalkan? Hari raya. Pondok daun, Sukot dan sebagainya itu. Kenapa dibatalkan? Lah itu untuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi sekarang ya gak masalah ikutin Taurat. Kita bukan orang Yahudi. Kita pengikut Kristus. Harus ikut ajaran Tuhan Yesus. Kalau enggak ngapain kita ke gereja? Iya kan? Gak ada gunanya kita ke gereja kalau enggak. Dengan matinya Tuhan Yesus, Taurat dibatalkan. Hari raya contohnya. Kenapa sih orang Yahudi itu diajar Taurat yang mengandung hari raya harus dirayakan? Kenapa? Hari raya itu maksudnya apa sih? Hari raya itu maksudnya begini loh saudara. Akulah Allah Abraham, Ishak, Yakub yang melepaskan engkau dari Mesir. Yang menuntun tanganmu keluar dari Mesir. Akulah dia. Adonai Elohim. Itu loh maksudnya. Makanya hari raya seperti Pentekostanya mereka. 50 hari setelah keluar dari Mesir. Kan begitu. Lah masa orang Kristen merayakan pondok daun dan sebagainya? Isinya, akulah Allah yang melepaskan engkau dari Mesir. Emangnya kita dari Mesir? Enggak cocok banget, enggak ngerti semua ini. Dikasih yang hebat malah milih yang dulu Taurat. Aneh. Manusia itu enggak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Yang perlu dipersembahkan itu seluruh hidup kita. Jemaat juga salah kalau dengar khotbah saya. Asik, persepuluhan enggak ada. Loh, pelit itu namanya. Makanya banyak gembala di daerah marah sama saya kan. Itu jemaat pelit tuh namanya. Enggak boleh hitungan itu bukan berarti hitung-hitungan 10%. Bukan gitu. Persembahkan dengan tulus. Itu loh, gembala di daerah kan pas-pasan juga harus didukung hidupnya. Yang di kota banyak uang jangan kasih 10%. Lebih. Itu pun nggak boleh pakai kalkulator. Nggak sopan itu. Masa pakai kalkulator lagi. Saya kasih ilustrasi, sering pakai ilustrasi seorang anak kasih ke orang tuanya tuh. Gaji saya 3.250.000. 10%-nya 325.000. Gak ada uang kecil. Nih, 400.000 kembaliin 75.000. Sopan nggak anak minta kembalian sama orang tua? Saya mau tanya. Ya, hari ini diajarin kasih persepuluhan, dibalas Tuhan 100 kali. Sangat tidak sopan, itu salah saudara. Jangan dilakukan. Dia Bapak yang baik, nggak usah diminta pun kita diberkati. Ya, tapi jangan hitung-hitungan. Saya itu nggak pernah loh kasih 10%. Hitung-hitungan sama Tuhan, nggak berani. Sejak kecil, saya sejak kecil udah mikir, kok ditentuin, waduh. Bahaya nih, gak boleh. Makanya saya kalau mengerjakan sesuatu, udah itu buat Tuhan semua. Gitu aja. Berapa? Gak tahu, gak pernah saya hitung, gak berani saya hitung. Gak berani. Bisa 20%, bisa 30%, tapi ya gak genep banget gitu. Koma-koma atau apa yang gak penting lah. Gitu loh, jangan hitungan sama Tuhan. Saya serius, jangan hitungan. Cuma jangan pelit, jangan, gak ada persepuluhan, yes. Gak boleh begitu. Hidup kita itu milik Tuhan semuanya. Kalau gembala yang di daerah harus didukung, yang sulit-sulit, yang susah, ya. Cuma di sini yang pas-pasan gak usah ngasih persembahan juga tidak apa-apa.
Yang diberkati banyak harus ngasih lebih banyak. Nggak percaya di gereja ini, kasih gereja lain. Kurang apa lagi? Iya kan? Yang penting kita semua Tuhan berkenan. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa Taurat dibatalkan? Karena Taurat tidak membawa kepada kesempurnaan. Itu jelas loh Alkitab itu. Taurat tidak bisa membawa kesempurnaan. Yang bisa membawa ke kesempurnaan itu Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang membawa kepada kesempurnaan. Itulah sebabnya umat perjanjian baru dituntut untuk sempurna. Matius 5 ayat 48. Sebab itu kamu harus sempurna. Seperti Bapa di surga sempurna. Gitu loh. Itu sebabnya penjelasannya. Jadi jangan ngomong Taurat terus. Nanti agamawi. Ya. Padahal itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nanti dibaca sendiri aja deh. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33. Digenapi di Ibrani. Ibrani pasal 8 ayat 10, pasal 10 ayat 16. Intinya begini. Dulu Taurat dilanggar oleh Israel. Sekarang aku akan memberikan Tauratku di akal budi manusia, di batin manusia. Supaya apa? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Supaya kalau kita melakukan sesuatu nggak lihat-lihat gini, haram atau halal ya. Nggak. Kita sudah mengerti, cerdas. Yang ini menyenangkan Tuhan, yang ini tidak. Udah tahu maunya Tuhan apa. Itulah manusia Allah. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang baru. Itulah yang kalau kita perjamuan kudus, inilah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan Yesus. Perjanjian yang baru. Kita semua dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru. Mantap loh, nama kita ada di situ, di perjanjian yang baru. Yaitu semua kita milik Tuhan. Dicap Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Tanda bahwa kita adalah milik Tuhan, hidup bersama Tuhan sebagai keluarga Allah. Kan saya sering berkata di sini kan, jemaat dan kita semua ini satu keluarga. Satu keluarga itu yang rukun, saling mendukung, saling mendoakan. Kan begitu. Enak, jangan beragama, hidup itu bertuhan. Saudara. Tapi yang lebih mengingatkan kita lagi yang kedua nih. Yang pertama tadi karena Taurat dibatalkan. Yang kedua, 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Bait Allah yang gedung tadi harus habis supaya orang fokusnya gak ke sana. Supaya orang-orang, aku mau nabung nih, mau ke Yerusalem. Enggak usah ke Yerusalem juga sama doanya dimanapun didengar Tuhan. Supaya kiblat kita bukan Yerusalem, bait Allah, gedung itu. Tapi kiblat kita surga. Bapa di surga Tuhan Yesus. Terus supaya kita sadar bahwa kita disertai Roh Kudus. Sehingga kita tidak berani macam-macam ketika hidup. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau seseorang sadar ya, hidupku ini milik Tuhan. Wah, itu udah mantep tuh. Udah mantep. Selama ini gak begitu. Hidup cuma sekali ini, Pak. Hidup sekali ini aja makan dilarang-larang. Hidup sekali ini aja gak boleh, gini gak boleh gitu. Nah itu, pikirannya salah itu. Justru karena hidup cuma sekali, hiduplah yang benar. Kalau hidup 10 kali, kita hidup gak benar aja 9 kali. Terus yang sekali terakhir benar. Lah hidup cuma sekali, lalu dihakimi. Lah kok sekali aja gak benar? Itu namanya bunuh diri. Ya, ingat tubuh kita bait Allah. Bukan berupa gedung, tapi tubuh kita bait Allah. Di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kita.
Gak perlu ke Yerusalem, kemanapun kita pergi bait Allah bersama kita. Roh Allah bersama kita, Roh Kudus. Itu kalau orang menghayati ya, beda hidupnya. Pasti beda. Itulah sebabnya di 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 1 Petrus 1 ayat 16 sampai 17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena bait Roh Kudus, kamu harus hidup kudus. Kalau enggak nanti tubuhmu enggak jadi bait Roh Kudus. Mana ada Roh Kudus mau sama barang najis. Makanya kuduslah kamu sebab aku kudus. Ayat 17-nya penting untuk dihayati benar-benar. Meskipun sering dibaca. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, kalau kita sebut dia Bapa artinya kita siapa? Anak. Gitu loh. Kalau kamu menyebutnya dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang, menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Maka kamu harus hidup dalam ketakutan. Bukan takut miskin, takut gak punya jodoh, takut gak punya rumah, takut apa lagi ya? Takut setan. Kok senyum-senyum kalau takut setan? Takut setan, gondoruwo, kuntilanak, sebut aja semua itu. Gak boleh takut itu, ada roh Allah dalam diri kita. Nah lalu takut apa yang dimaksud? Selama kalau kita panggil dia Bapa, kita harus hidup dalam ketakutan. Takut berbuat dosa. Satu lagi, takut hidupku ini tidak menyenangkan dia, tidak berkenan. Takut kalau aku salah ngomong lalu jadi sandungan. Takut kalau orang lihat aku sombong gitu. Takut kalau aku tidak merasa bahwa aku pelit. Padahal pelit. Gak merasa pelit. Mesti takut. Takut hidup kita ini tidak berkenan bagi Tuhan. Nah itu baru benar. Semua orang kebalik. Gak takut Tuhan. Takut sama setan. Kebalik itu. Banyak orang terbalik loh, saya perhatikan itu. Hati-hati ya saudara ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oh, itu dicatat baik-baik Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu intinya. Itu intinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Persepuluhan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya seluruh hidup kita mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Dibaca lanjutannya. Yang kudus dan yang berkenan. Yang menyenangkan Tuhan maksudnya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kok jadi duit urusannya. Duit itu hanya sebagian. Jangan ditekankan, jangan jadi topik yang utama. Yang utama itu kita harus ibadah yang benar. Mempersembahkan seluruh hidup kita yang hidupnya kudus dan berkenan. Ayat 2-nya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kayak orang dunia. Ngaku sudah percaya tapi kayak orang dunia persis. Gak ada bedanya sama sekali. Waduh. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Akal budinya itu loh dirubah. Jangan kayak orang dunia. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita mengerti kehendak Allah. Bisa membedakan. Yang ini kehendak Allah, yang ini bukan. Supaya apa? Kalau kita mengerti tinggal kita lakukan. Kalau orang gak ngerti ya bagaimana mau melakukan, mau gak ngerti. Nah, supaya mengerti apa yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna. Yang berkenan itu yang menyenangkan maksudnya. Begitu ya. Sebenarnya ya, seluruh firman Tuhan ini hendak ngasih tahu kita. Kita hidup bersama Tuhan. Tuhan mau melukis lembar hari hidup kita itu. Mau dilukis. Supaya kita tidak hidup sia-sia. Kita pun harus mau melukis bersama Tuhan. Hidup bersama soalnya. Ya, lukisan itu harus indah. Jangan gak karu-karuan gitu. Di lembar hari hidupku,
Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Saudara, kalau kita benar-benar menyadari, menghayati ya, bahwa kita hidup bersama Tuhan, pasti kita jadi hujan berkat. Pasti kita menghujani banyak orang dengan berkat. Pasti. Berkat itu tidak harus uang, macam-macam. Saudara, bagikan link kebenaran seperti ini ke sebanyak mungkin orang, supaya orang mendengar. Jangan yang dimaksud berkat cuma duit melulu. Lama-lama mata duitan. Di gereja diajarin mata duitan. Di gereja itu diajarin kebenaran. Uang penting. Siapa yang bilang tidak penting? Listrik ini kita bayar pakai uang, bukan pakai daun. Tapi bukan yang utama. Jangan diutamakan. Kalau mau mengutamakan uang itu namanya bisnis. Bukan gereja. Kan begitu ya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup kita ini bersama Tuhan, bukan beragama. Tuhan datang itu supaya kita hidup bersamanya. Roh Kudus ditaruh dalam diri kita supaya kita merasa hidup bersamanya. Bukan supaya kita jadi orang yang beragama, yang hidup menurut syariat Taurat. Bukan, supaya kita cerdas bagaimana kita menggulirkan hidup kita, menyenangkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Baik kita bekerja, berbisnis, melayani Tuhan di gereja, apalagi. Semuanya, jadi orang tua, jadi anak, jadi menantu. Semuanya, kalau Tuhan lihat hidup kita tersenyum, nah itu dia. Itu lebih dari segalanya. Biar kaya raya kalau Tuhan tidak tersenyum, waduh, itu bahaya loh saudara. Kutuk itu artinya. Yang penting Tuhan tersenyum. Makanya kemanapun kita pergi ya, jangan deh, udah jangan macam-macam deh. Kita hidup dengan mindset yang simple aja, yang sederhana. Dalam segala hal aku mau menyenangkan Tuhan. Gitu aja. Ya, tapi aku sudah buat dosa Pak di masa lalu. Dosa di masa lalu kan kita gak bisa rubah. Yang kita bisa rubah masa depan. Lupakan dosamu. Jangan buat dosa lagi. Ke depan kita yang benar. Ya, ada banyak orang buat salah di masa lalunya. Atau sekarang sedang berbuat salah. Cepatlah bertobat. Karena waktunya masih ada. Jangan sampai hari itu tiba dan kita tidak bisa bertobat lagi. Ya. Yang menjadikan manusia rumit itu dirinya sendiri. Yang keinginannya banyak. Yang keinginannya banyak, saudara. Itu yang menyebabkan masalah. Hidup ini sebenarnya sederhana saja. Menjadi rumit karena manusianya. Ingin ini, ingin itu. Punya istri cantik, kurang cantik. Rumput tetangga lebih hijau katanya. Makan aja rumput kalau gitu. Ya, aduh, manusia tuh aneh loh. Udah dapat omset gede, kurang Tuhan. Waduh, udah punya perusahaan gede, kurang Tuhan, kurang terus.
Akhirnya ia mati dan tidak jadi berkat. Kalau serakah seperti itu. Mestinya berapapun yang kita miliki, terima kasih Tuhan. Dan jadikan berkat, harus mengalir, gak boleh gak mengalir. Mulai mengalir dari diri kita itu. Jangan gak mengalir, saudara. Makanya ya, Tuhan Yesus berkata begini, barang siapa tidak mengosongkan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Banyak orang gak bisa jadi murid Tuhan. Kenapa? Pikiran dan hatinya penuh dengan berbagai keinginan. Penuh, gak dikosongkan. Ibarat lampu itu gak bisa di-on kan. Kenapa? Karena udah mampet, penuh dengan berbagai keinginan. Egonya itu sudah jadi dewanya dia. Makanya langkah pertama kosongkan dulu. Ayo dikosongkan dulu. Ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Yang pertama, kosongkan dulu keinginan kita. Udah jangan pengen apa-apalah. Ibu-ibu kalau nggak bisa beli tas Hermes, nggak apa-apa, pakai tas kresek aja. Lah, kalau saya itu masih nggak ngerti loh sampai hari ini. Kalau pakai tas mahal tuh terus pede gitu atau gimana ya? Saya itu nggak ngerti loh. Mungkin saya memang orang aneh kali. Karena saya kalau pakai tas kresek biasa aja tuh. Iya, dikasih tas mahal malah saya nggak ngerti ini mahal apa enggak sih. Gitu. Berubah ya saudara, mindset itu dirubah. Mau mahal mau enggak biasa aja. Ya, kosongkan dulu segala mindset lama itu loh, dikosongkan dulu, di-reset dulu. Kosongkan dulu. Enggak pengen apa-apa. Begitu saudara tidak pengen apa-apa, terbuka itu matanya. Ternyata hidup ini begini. Selama ini nutup, kenapa? Matanya itu pengen ini, pengen itu. Jadi buta. Dia gak bisa lihat Tuhan beserta dia. Sibuk pikirannya dengan keinginannya itu. Makanya kosongkan dulu. Kosong Tuhan, aku gak pengen apa-apa. Percaya deh, nanti terjadi mujizat tiba-tiba. Iya ya, kenapa dulu aku gak ngerti ya gitu. Tapi jangan dibiarkan kosong. Kosongkan pikiran. Tersemedi lagi. Bukan itu maksudnya. Bukan mengosongkan pikiran, mengosongkan segala keinginan kita. Lalu jangan dibiarkan kosong. Nanti kalau dibiarkan kosong, yang jahat masuk kesambet. Tapi diisi dengan gairah surgawi. Sesuai lagu tadi, gairah surgawi yang suci. Kehendak Tuhan yang suci. Bayangkan kalau kita tadinya kosong gitu ya. Terus tiba-tiba mengerti, dikosongkan lalu aku ngerti sekarang. Hidupku ini, waduh luar biasa. Hidupku ini udah kayak lampu itu di on gitu. Dreng. Langsung suaminya, istri lihat suaminya berubah loh dia. Ada apa ini, kayak baterainya diganti baru. Suaminya juga lihat istrinya, dia berubah ya sekarang ya. Itu. Ternyata rumput tetangga hijaunya palsu.
ternyata itu rumput plastik. Kan sekarang zaman rumput plastik ya. Hijau banget tuh, plastik itu. Udah deh istri sendiri aja. Jangan aneh-aneh pikiran itu ya. Kalau sudah diisi dengan kehendak Tuhan barulah hidup menjadi berarti, bermakna. Pasti orang akan melihat perubahan itu dalam dirimu. Nanti suatu hari Tuhan Yesus datang, baru kita berani nyanyi lagu ini refnya. Sebab kalau orang banyak keinginan gitu ya, Tuhan Yesus datang bingung dia. Belum Tuhan ini belum dapat. Masih sibuk. Kalau sudah beres gitu ya, plong gitu. Udah enak nih hidup, udah plong. Ketika Tuhan Yesus datang, waduh. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Mantap. Tuhan itu tidak anti kekayaan loh, saudara. Jangan salah. Karena yang namanya mamon itu tidak bisa jahat, tidak bisa baik. Mamon kan benda mati. Yang bisa jahat atau baik itu manusianya. Orang yang cinta mamon itulah yang jahat. Tapi kalau orang menggunakan mamonnya untuk kemuliaan Tuhan, itulah orang kaya yang bijaksana. Mendingan mana? Orang kaya yang bijaksana atau yang tidak bijaksana? Ya terang, bijaksana. Yang menggunakan seluruh hidupnya untuk Tuhan juga. Itulah sebabnya kalau saudara itu nggak kaya nggak masalah. Tapi kalau kaya dituntut lebih. Supaya dipakai untuk Tuhan. Ya, untuk Tuhan itu bukan untuk gereja saja, bukan. Untuk semuanya yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi mulai sekarang berubah saudara. Sehingga nanti kita pulang sama-sama sampai di surga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, implikasinya apa kalau kita sudah mengerti? Ini yang penting. Jangan cuma amin. Mengerti Pak. Ya teorinya mengerti, kayak anak sekolah kan ngerti itu teorinya. Dilakukan apa enggak? Berubah enggak hidup kita ini? Nah ini yang paling penting. Berubah enggak hidup kita ini? Coba dicatat poin-poinnya. Kalau kita sedang hidup bersama Tuhan, hari ini Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang pertama apa tadi? Tidak takut apapun. Ibu-ibu bener ya, kalau lewat yang gelap-gelap gak takut. Nanti lampu mati aja takut. Ya, tidak takut apapun. Tapi harus takut. Takut apa? Berbuat dosa. Atau hidupku ini tidak menyenangkan Tuhan. Kalau itu harus takut. Saya aja ya setiap malam itu, kan setiap malam ada renungan malam tuh. Saya itu kalau malam merenung ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan yang belum kukerjakan. Apalagi yang harus kupelajari. Sekarang aku belum bisa. Tapi aku bisa belajar. Apalagi. Cari terus saudara. Jangan diem aja. Udah puas dengan keadaannya. Aku sudah selamat. Karena Kristen. Salah itu teori itu. Kalau kau tidak berkenan bagi Allah. Kau enggak selamat. Barang siapa tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak selamat. Karena tidak melakukan kehendak Tuhan artinya tidak mengasihi Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan artinya terkutuk, terhukum. Tidak selamat. Ya, saudara ya. Persembahkan seluruh hidup kita. Itulah ibadah yang sejati. Saling mengasihi satu sama lain. Lihat sekeliling kita. Pasangan hidup kita masih hidup, orang tua masih hidup atau tidak, anak. Mumpung masih hidup, kasihi mereka. Jangan bandel. Nanti kalau mati kau senang. Kasihi sesama pelayan. Udah gak usah iri-irian, gak usah macem-macem. Hidup dibikin enak aja kenapa sih? Iya kan? Disuruh enak kok gak mau ya? Saya itu kadang-kadang bingung juga loh. Kalau enak simple gitu kan plong hidupnya ya. Simple aja, sederhana aja gitu loh. Simple mindset, jangan rewel. Ya, banyak orang tuh rewel. Oh istrinya masak keasinan dikit. Masak sekali aja asin. Galak bener. Besok-besok jangan dikasih garam. Kalau perlu gak usah dimasakin. Dimasakin rewel.
Ya asin dikit, diam-diam kasih air dikit kayak. Kan kalau ditanyain enak-enak. Kan seneng yang masakin, ya enggak? Yang udah dimasakin capek-capek, enggak enak ini. Waduh, capek, kesel banget kan? Cari penyakit manusia itu. Kan kita itu bisa sebenarnya kalau sederhana apapun enak. Ya kecuali pahit ya nggak usah dimakan lah. Kan gitu. Jangan rewel saudara, hidup sekali ini jangan rewel. Harus all out. Keselamatan itu harus dicapai at any cost. Berapapun biayanya, aku mau Tuhan. Memang karena anugerah, justru karena anugerah itu nilainya tak terhingga. Sehingga kita mau lakukan apapun yang Tuhan mau. Bukan perbuatan kita menyelamatkan, bukan. Tapi Tuhan maunya kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Gitu loh. Ya, hari ini, siang ini belajar. Nanti diulang, didengar, dicatat satu-satu. Belajar hidup jangan aneh-aneh. Siapapun kita, simple aja. Hidup ini sebenarnya lewat seluruh hidup kita ini puji-puji Tuhan sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu aja. Dibikin enak saja saudara mulai sekarang ya. Haleluya, 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 amin. Saudara yang tulus, haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Kan enak ya kalau plong gitu ya, nggak aneh-aneh. Senyum aja. Ada seorang istri cerita sama saya. Suami saya jadi enak loh Pak. Setelah dengar khotbah. Cuman Pak, nah ini gak enaknya cumannya ini. Saya udah, wah puji Tuhan. Cuman, loh kok ada cumannya? Cuman bertahan cuma 3 hari Pak. Baterainya cuma 3 hari rupanya. Waduh, sayang sekali ya. Minimal 7 hari saudara, supaya bisa di-charge ulang. Seminggu sekali di-charge kan jadinya oke terus ya. Aduh, mulai sekarang bertobatlah saudara, tolong bertobatlah. Ya, hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya, amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sudah tanggal berapa? 19 ya, November ya. Tanggal 17 Desember kita rayakan Natal di tempat ini, ibadah Natal. Dikhawatirkan penuh ya, jadi harap semuanya mengambil tiket dan memilih mau datang jam berapa. Soalnya kalau penuh nanti nggak enak, dusuk-dusukan, apalagi pangku-pangkuan. Apalagi gendong-gendongan, waduh kacau deh. Nggak ada Natal seperti itu. Supaya duduknya tetap enak ya. Warnanya hijau. Mau pilih ibadah pertama, kedua atau ketiga? Kayaknya ketiga harus dibuka deh, karena penuh. Ya. Nah, nanti robekannya dikembalikan. Semua yang sudah pernah ambil, ada beberapa yang ambil lebih waktu itu untuk temannya katanya. Nah, cepetan segera dikembalikan supaya kita bisa hitung kursinya. Jangan ngambil banyak, nggak dikembalikan, nggak ngasih tahu juga. Kita bingung jadinya. Ini gimana ini? Iya kan? Terus yang tanggal 25 warnanya merah. Tapi kalau tanggal 25 2 kali saja ibadahnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan di bawah ya. Cepetan sebelum habis. Ya. Kemudian satu lagi sebelum ditutup, saya mau komunikasikan yang menyambut Natal. Kita mau beli kamera, switcher baru, AC. Ini AC besar udah kita ganti satu nih. Masih ada beberapa yang rusak. Kalau Bapak Ibu mau mendukung pengadaannya boleh dipersilakan ya. Switcher dan sebagainya itu nggak murah juga itu. Itu saja sih pengumumannya. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan tulus ya. Hidup ini puji-puji Dia. Puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi saudara, katakan haleluya. 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 Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Setiap kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Kau berkati berlimpah-limpah agar mereka juga menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di hari ini. Tuhan berkati juga mereka agar mereka pun melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kerajaan surga. Juga semua kami Tuhan, pakailah gereja ini untuk menjangkau banyak jiwa sampai ke ujung bumi. Sehingga ketika orang mendengar firman-Mu,
mereka sadar dan menemukan Tuhan. Sehingga kami semua pun sadar bahwa kami sedang hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon curahkan berkat-Mu sebelum kami sudahi pertemuan ini. Mari saudara sekalian, Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Hikmat marifat turun atas kita semua. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada informasi. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.